Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca sebuah kisah inspiratif dari buku Daring Ceria Inspirasi Guru Indonesia dengan judul Keluhan Ibu di Masa Pandemi, karya Bapak Riz Muhammad Effendi. Sudah beberapa kali aku mendapatkan keluhan dan curhatan hati para orang tua murid tentang masalah pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan, biasa juga disebut daring. Misalnya, keluhan bahwa anaknya yang sulit diatur dan disiplin dalam proses. Pak Daru, anak saya bukannya mengerjakan soal atau tugas dari guru dan belajar. Dia lebih sering main game, main TikTok, mendengar video lagu, dan nonton video film atau drakor, serta yang lainnya, kata Ibu Eva. Beliau emosi melihat kelakuan anaknya, hingga ia mengeluh dan mencurahkan kesalahannya terhadap perilaku anaknya dalam belajar secara PJJ kepada wali kelasnya, Pak Daru. Hal itu dibicarakan Pak Daru bersama rekan lainnya seperti Pak Ahmad dan Pak Endi. Iya, kita harus siap menghadapi orang tua yang kalut dan shock terhadap kondisi masa pandemi, kata Pak Ahmad. Kemarin aku pun dapat laporan dari orang tua murid. Halo Pak Ahmad, mohon maaf, saya melaporkan kendala anak saya, Pak. Mungkin anak bosan atau merasa terbebani diberikan tugas terus. Jadinya bukan menjadi orang tua saja, sekarang merangkap menjadi pengawas dan guru les. Saya dan orang tua lainnya menjadi guru dadakan, keluh Ibu Tita kepada Pak Ahmad. Cerita Pak Ahmad sebenarnya tidak berbeda dengan Pak Endi. Assalamualaikum Pak Endi, mohon maaf mengganggu Pak Endi. Saya mau memberikan kabar anak saya Pak Endi tentang si Galang, anak saya. Galang sulit sekali fokus untuk belajar. Kami tidak pernah belajar teori mengajar dan tidak pernah dibekali ilmu pengajaran, sehingga kami lebih sering marah-marah kepada anak sendiri untuk mengajarkan dan menjelaskan setiap pembelajaran. Itu terjadi setiap hari. Seringnya kami marah-marah karena kami tidak paham materi pembelajaran, maka untuk menutupi ketidakmampuan dan malu pada anak, akhirnya marah. Ketidakmampuan dan malu kepada anak. Kami yang biasa di dapur dan repot mengurus anak-anak dalam belajar, kata ibu mewakili orang tua murid. Ternyata laporan dari orang tua, terutama para ibu, sama sulit membuat anaknya untuk fokus dalam belajar. Pak Yunus mendengar rekan-rekan. Dia pun pernah mendapatkan laporan dari pihak pengurus komite, yaitu dari wakil ketua komite, Ibu Erni. Kemarin beliau menelpon saya. Mohon maaf ya Pak Yunus, coba kondisikan bersama Dewan Guru bagaimana pembelajaran PJJ yang menyenangkan dan tidak membebani murid dan ibu-ibu di rumah Pak Yunus. Begitu juga bagi ibu-ibu yang kerja di kantor. Sulit mengawasi anak di rumah, sedangkan dia harus fokus dengan kerjaannya di kantor. Kondisi ini masalah yang banyak terjadi pada orang tua di sekolah, kata Ibu Erni, wakil ketua komite, menyampaikan informasi keluhan dan curahan hati orang tua murid kepada
wali murid atau wali kelasnya. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Semoga ini dapat diberikan pemecahan yang terbaik. Kataku kepada wakil ketua komite tersebut. Benar Pak Guru, saya pikir kita tidak perlu mengajar berdasarkan kejar materi. Kita mengajar siswa adalah memberikan pengalaman belajar kepada siswa kita. Sebaiknya kita gunakan pembelajaran bersifat interaksi, kata Bu Guru Vita. Ya, benar. Kita berikan minimal kalau video 30 detik maksimal sampai 30 menit saja. Lebih dari itu, maka siswa akan blank, kata Pak Ramadan. Bila interaksi belajar lebih mudah dan menarik pakai aplikasi kuis seperti Google Form, Quizzes, Kohart, dan lain-lain. Saya gunakan. Ternyata ini lebih menyenangkan cara belajarnya dan mereka seperti menagih terus. Kita menjadi guru dituntut untuk kreatif hingga pembelajaran menjadi menyenangkan, kata Bu Lela. Semua terdiam karena mereka paham pembelajaran jarak jauh atau daring menjadi dunia baru bagi guru, siswa, dan orang tua. Daring membuat semua guru, siswa, dan orang tua pusing. Daring membuat guru menjadi lebih banyak kreatif dan belajar aplikasi baru yang selama ini tidak dipikirkan. Daring membuat orang tua pusing membeli pulsa dan HP baru, kata Pak Yunus dalam rapat guru dengan pengurus komite. Daring paling utama adalah HP. Harus ada minimal sedang. Menurut data dari hasil kuesioner, hampir sebagian besar tidak memiliki HP, kata Pak Ahmad. Semua melihat data hasil kuesioner yang disebar kepada orang tua. Daring atau PJJ adalah cara belajar yang baru di masa pandemi. Teman-teman mau memakai aplikasi kuis, video, Zoom Meet, atau Classroom, semua butuh alat digital atau HP. Sedangkan murid kita sebagian besar tidak memiliki HP dan kedua, kuota serta pulsa, kata Bu Tuti. Kata-kata Bu Tuti membuat semua guru memahami persoalan yang dihadapi para siswa dan orang tua sekolah kita. Semua guru mengingat kembali terhadap keluhan utamanya adalah tidak adanya HP milik sendiri, sehingga mereka berbagi menggunakan HP dengan waktu yang bersamaan. Pak Daru ingat akan awal di masa pandemi, semua orang tua terutama para ibu mengeluh karena tidak memiliki HP buat anaknya. Pak Daru teringat keluhan mereka. Pak Daru, apakah sekolah sudah ada program meminjamkan HP kepada siswa-siswa yang tidak mampu? Karena tahun lalu permasalahan siswa yang telat dan tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru, akhirnya anak kami yang tidak memiliki HP dicap malas, tidak disiplin, dan kurang bertanggung jawab. Tanya kepadaku tentang program sekolah. Iya Bu, belum ada program tersebut. Mungkin Ibu boleh mengusulkan kepada sekolah untuk membuat RAKS melalui komite sekolah, agar mengusulkan, menganggarkan membeli HP atau laptop agar bisa dipinjamkan ke murid. Misalnya, kita menjadi donatur, menyediakan untuk pembelian HP bekas atau baru agar dapat dipinjamkan ke siswa-siswa yang tidak mampu atau tidak memiliki HP sendiri, kataku menjelaskan kepada Bu Rizky. Baik Pak Daru, terima kasih. Terima kasih Pak Daru atas penjelasannya. Hanya saya berharap
program meminjamkan HP dari sekolah diutamakan dan dapat terlaksana. Mereka sering berebut HP karena HP hanya satu punya orang tua. Itu pun seringnya buat menerima order jualan online karena sekarang dagang tidak lagi di kantin sekolah. Baik Pak, terima kasih. Saya pamit Pak Daru, mau ke pasar ini, katanya mengakhiri pembicaraan kami. Baik Bapak dan Ibu Guru, saya sebagai ketua komite akan mengetuk hati para orang tua lainnya yang memiliki tingkat ekonomi yang berlebih. Kedua, saya akan kumpulkan data CSR perusahaan yang ada di sekitar wilayah sekolah untuk ikut membantu mensukseskan peminjaman HP bekas dan pembelian HP baru dari biaya CSR. Doakan Bapak dan Ibu semoga sukses, kata Ketua Komite Ibu Komang Dwi Anggita. Baik Bapak dan Ibu Guru serta para pengurus komite, para orang tua dan peduli pendidikan, kita telah sepakat akan menyediakan HP bekas atau baru dari para orang tua yang memiliki HP lebih dari satu atau Bapak dan Ibu Guru yang telah bersedia memberikan donasi baik berupa HP terbaru di HP baru di tahun pengajaran baru kita buat RKAS terbaru dan provisi untuk pembelian HP dan laptop baru yang dipinjamkan ke siswa selama masa pandemi. Dan terima kasih kepada pengurus komite yang telah siap mendukung program meminjamkan HP kepada siswa. Terima kasih, semoga siswa-siswa kita dapat belajar lebih baik lagi dan semoga program peminjaman HP kepada siswa berjalan dengan baik dan dimudahkan serta lancar. Amin. Kita tutup rapat ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru hebat dari seluruh Indonesia, demikian tadi pembacaan kisah inspiratif dengan judul Keluhan Ibu di Masa Pandemi, karya Bapak Riz Muhammad Effendi. Perlu diketahui bahwa Bapak Riz Effendi ini lahir di Jakarta tanggal 15 April tahun 1969. Sejak kecil beliau sudah senang menulis puisi, cerpen, dan cerita humor. Beliau juga merupakan sutradara di Sanggar Belia sejak tahun 1999 sampai sekarang. Beliau adalah pelatih teater di Sanggar Sangrila Maria Tansil sejak tahun 1995 sampai 2012. Penulis buku paket kurikulum 13 dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 bersama tim guru 2013-2014. Mengajar di PTIH PAUD Seni Bercerita tahun 2015 sampai 2020. Mengajar di SD Jatinegara Kaum 1 tahun 2018 sampai sekarang. Adapun moto hidup beliau adalah jadilah terbaik dari yang terbaik. Alamat beliau di Bekasi Regensi 2 Cempedak 6 CC 6-15 RT 8-18 Bekasi 17521. Nah, jika Bapak Ibu berkenan memiliki buku luar biasa ini dengan judul Daring Ceria Inspirasi Guru Indonesia karya 5 guru, yaitu saya sendiri Emi Sudarwati, kemudian Ibu Nadif Ulfia SPD MED, Bapak Bahar Sungkowo MPD, Ibu Rini Budiarti MPD, dan Bapak Riz Muhammad Effendi. Bisa datang langsung ke TBM Kinanti. Jika hanya ingin meminjam bisa
atau membaca buku bisa datang langsung ke TBM Kinanti. Tapi jika ingin memiliki buku ini bisa langsung menghubungi salah satu penulisnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.